Apa benar 2024 tahunnya Asics? Langsung aja kita potong sepatunya. Wait a minute. Who are you? Ini bener-bener ya, Ninten. Halo guys, Dimas di sini dan kita semua tahu kita sama-sama penasaran dengan kualitasnya Asics. Karena itu kali ini gue udah kedatangan Asics, tapi logonya kebalik buat kita potong-potong. Jadi Asics logo kebalik ini namanya adalah 910 dengan nama artikel Chiru. Sepatunya kayak gini kurang lebih. Jadi kita ngetes dua sepatu dan teman-teman gak usah khawatir yang suka nanyain gimana jangka panjang, karena sepatu yang warna putih ini kita akan pakai jangka panjang dan sepatu warna hitam ini akan kita potong-potong buat kalian semua. Desainnya overall menurut gue sangat-sangat mengingatkan pada sepatu daddy. Specifically kalau menurut gue adalah gue nggak tahu kenapa dapet aura guru penjas banget pakai sepatu kayak gini. Si Chiru ini tuh jujur gue cukup tertarik dari awal karena ini soalnya soal sepatu running yang proper banget. Apanya aja yang kelihatan kayak dead shoes daripada sepatu performa gitu ya. Mungkin 910 itu berusaha memfasilitasi daddy issues dengan ikutan tren kayak begini. Dan gue sangat appreciate sih karena sejujurnya emang kelihatannya masih bagus meskipun gue sendiri bukan penggemar dead shoe ya. Kita lihat dua sepatu ini tuh siluetnya cukup kerasa kekinian dan sangat-sangat oke sekali gitu di styling buat hari-hari kalian. Jadi kalau kalian anak yang sporty banget, pengen jalan-jalan, tapi soalnya enak, ini gue rasa adalah sepatu buat kalian nih ya. Gue jujur penasaran dengan sepatu sneakers ya, yang dibikin oleh para brand lari lokal. Kalau kemarin kita udah potong punyanya Ortus 8, kali ini gue penasaran dengan punyanya 910. Kayak gimana kualitasnya? Langsung aja kita gas bedah sepatunya. Lepas. Dari dia 910 Chiru. Ini bener-bener ya 910 bikin gue berolahraga sedikit waktu lagi puasa. Tapi nggak apa-apa, namanya juga brand olahraga ya. Dan gue mau bahas dari segi uppernya dulu nih ya. Dari segi desain, gue kurang suka, jujur. Desainnya agak terlalu, gimana ya? Gue kurang bisa mendeskripsikan dengan baik, tapi satu kalimat yang bisa gue bilang adalah guru penjas banget auranya. Dari segi upper ya, untungnya kebantu sih soalnya ini menarik. Untuk kualitasnya, tapi nggak main-main, nggak bercanda. Breathability-nya tuh bagus banget. Iya, ini mesh-nya juga bukan yang terbaik, tapi cukup enak. Oh, ini sepertinya mesh yang sama kualitasnya, apalagi bentuk alur lubang-lubangnya juga mirip dengan Kitadake nih. Cukup nice, ini sepatu yang adem buat dipakai, tapi gue nggak bisa berkata yang sama dengan upper-uppernya yang kulit sintetis ini nih. Apalagi sebenarnya kalau mengingat harganya 910, sebenarnya masih wajar-wajar aja pakai kulit sintetis. Tapi kok gue ngarepin mereka pakai kulit asli ya? Ya mungkin ya, pasti jauh lebih cakep. Meskipun dengan cuttingan pola upper yang sama ya kayak gini ya. Tapi ya kita juga harus sadar sih 910 mungkin kan kejar maximizing profit di harga segitu ya, mungkin akan ngegerus profitnya dia apa gimana, gue ngerti juga sih. Sebenarnya masih oke-oke aja. Yang paling lucu adalah yang gue temukan itu di sininya nih, di lidahnya. Bukan apa-apa loh, lidahnya itu kayak cuman dilem aja, ada jahitannya sedikit. Jadi pas gue tarik gitu ya, dia lepas sendiri. Wah, 910, wah. Gue cukup puas sebenarnya dengan performa uppernya. Cuman ada kurang puasnya aja di material kulitnya aja ya. Jadi buat upper dulu deh, gue akan kasih rating 7 dari 10. Masuk ke bagian dalam, lainnya bagian sininya tuh nggak kerasa mahal. Gue nggak lihat sesuatu yang spesial di bagian dalam, tapi bahan di sininya cukup enak kok kalau ketemu kaki kalian. Jahitan-jahitan seperti biasa, rapih, lemnya kuat. Satu yang gue agak aneh, kenapa strobelnya nggak dari tuh boxnya ya, cuman sampai sini doang. Ya gue nggak tahu ya kenapa ya, tapi semuanya itu kemudian dilanjutkan dengan lem ya, dari upper ke soalnya. Dan sumpah ini salah satu lem terkuat sih di brand lokal under 1 jutaan yang gue temuin. Menurut gue nih ya, ketika gue ngelihat si lem-lemannya, konstruksinya gitu, itu ini barang yang bakal kuat lama. Jadi bukan setahun 2 tahun, 5 tahun yes maybe. Apalagi kalau kalian pakai terus tiap hari. Jadi umur lemnya nggak habis gitu ya. Nah itu yang gue sayangkan gitu. Maksudnya lemnya udah sekuat ini, kenapa harus uppernya sintetis yang umurnya pendek? Jangan-jangan ini feeling gue, tebakan gue,
umur lemnya ini masih bisa bertahan lebih lama daripada umur si kulit uppernya. Tapi gue bisa aja salah. Coba pendapat kalian gimana? Silahkan tambahin di kolom komentar. Jadi buat konstruksi-konstruksian gue akan kasih 8 dari 10. Coba agak rapi dikit, ini kan ada lem bleber gitu ya. Kayaknya gue mau deh ngasih 8,5. Ini good job banget sih, Nenten gila. Part ketiga tentu saja soalnya gue akan menggabungkan midsole dengan outsole di sini bersamaan. Nah, pertama kita akan ngomongin dulu midsole-nya. Ini gue sangat suka sekali. Ini sole sepatu running proper. Gue nggak tahu ini pakai sole Cina apa mereka bikin sole sendiri, tapi apapun itu sole yang mereka pakai sangat enak sekali. Jujur ini empuk dan squishy-nya enak, tapi menurut gue pribadi masih kalah sama Swift Form yang jadi ciri khasnya 910. Itu beneran ringan, empuk. Wah, itu juara sih kalau menurut gue ya, di kelas 500-an juara banget enaknya. Nah, ini belum sampai segitunya, tapi buat memastikan yuk kita tes pakai durometer bareng-bareng. Terbukti di tes durometer, si foamnya ini tuh ngasih angka di sekitaran 27-30, sedangkan di Swift Form khasnya 910 tadi nih, ini bener-bener enak banget. Durometer juga nunjukin 10, luar biasa sih. Gue pribadi sangat-sangat penasaran pengen potong si Futo ini ya, karena buat gue lebih menarik si Futo ini nih daripada si Chiru. Balik lagi ke Chiru, nah tapi di sini bukan berarti si solnya jelek, enggak. Dari desain solnya gitu ya, gue mendapatkan indikasi ya kalau sol ini tipe stability. Jadi memang stability satu nggak butuh terlempuk, terus yang kedua gue ngelihat juga dengan lebar-lebarnya ini, jadi kayak kalian bener-bener napaknya bisa dengan baik. Gue memang curiga itu, tapi gue belum bisa ngomong banyak sih ya. Dan gue sangat appreciate sebenarnya dengan desain solnya, ini cakep sih. Ringannya juga cakep, ya cuman sama itu aja. Entah kenapa gue inget sama kayak sol Cina gitu ya, mungkin lebih ke kemiripan aja kali ya, karena gue tidak merasa ini sebagai sesuatu yang negatif juga kok. Sekarang kita fokus di segi midsole-nya aja. Ini bener-bener midsole yang firm, meskipun nih ya bagian insole-nya itu amblas karena memory foam langsung ke solnya, tapi solnya tidak kerasa tidak enak. Nah, tipe solnya seperti apa? Solnya itu awalnya gue pikir ini tipe yang meredam, karena dari tes bounce awalnya itu nggak terlalu bagus, tapi ternyata ya gue salah ya. Itu redaman dari si insole-nya ini yang pakai memory foam. Nah, begitu kita lepas insole-nya, emang bounce-nya cukup kerasa, dan memang seperti khasnya sepatu-sepatu running ya, yang memang perlu punya bounce sedikit. Ini juga dapat bounce-nya cukup lumayan kalau menurut gue. So far, gue merasa soal ini masih bener-bener sangat oke ya buat kelas-kelas sneakers. Kayaknya 500 belum ada deh yang kepikiran pakai sol kayak begini. Yang gue suka lagi adalah si outsole-nya, ini gripnya cakep loh, terutama di atas sini. Ketebalannya juga bagus. Bedanya di bagian sini kita coba cek ya, liatin ya. Kurang lebih segini, 3,8 mm buat outsole, cukup menarik kok. Nah, yang gue penasaran itu adalah abrasinya. Omae wa mou shindeiru. Nani? Dengan tes abrasi yang tentunya seadanya, kita masih bisa menemukan sisa outsole-nya itu 1,9, yang dimana ini tuh masih cukup tebal. Jadi ini ilustrasi aja kalau kalian sering pakai sepatunya dengan berbagai medan gitu ya, cukup kekikis, kayaknya sisanya masih banyak deh buat kalian masih pakai sehari-hari dalam jangka waktu panjang. Jadi memang bahannya itu bukan yang super strong, super kuat, enggak, tapi 910 kasih tebel. Jadi ini cara ngakalin yang cukup bagus nih ya. Good job sih menurut gue. 910 melakukan pekerjaan yang keren di solnya, dan gue dengan senang hati kasih angka 8. Cuma ada satu catatan buat kalian biar bisa manage ekspektasi lah sedikit. Jadi si solnya ini tuh dicat, dan resikonya sol dicat kayak gini kalian bisa nemu yang cracking kayak begini nih. Jadi sepatu yang ini kita udah pakai selama 5 hari ya kurang lebih. Di sini kita nemuin kalau beberapa cat-catnya itu ya akhirnya cracking gitu. Sayang aja jangka panjangnya jadi kurang oke. Nah, itu sedikit temuan kita tentang si solnya ya. Kita akan beranjak ke kenyamanan, dimana kenyamanan ini cukup menarik ya. Gue awalnya punya ekspektasi lebih soal kenyamanan di sini karena sepatunya cukup stabil emang. Terus kemudian di sini dikombin juga dengan memory foam, tapi ternyata ada beberapa catatan nih. Ternyata insole memory foam ini begitu dipakai langsung ambles banget ya. Jadi langsung berasa ke bagian midsole-nya. Jadi bisa dibilang hampir kurang kerasa lah. Meskipun ini cukup empuk, tapi harus diakui sepatu ini tuh memory foamnya amblas gitu ya sampai ke dalam dan nggak terlalu kerasa. Yang kerasanya itu adalah midsole-nya. Untungnya midsole-nya cukup enak. Kalau menurut gue ini masih fine, cukup enak lah, cukup nyaman gitu. Empuknya bukan empuk yang terlalu parah sampai ngeganggu, jadi nyaman. Kemudian fittingnya juga bagus. Kalau gue ngelihat ini kayak
agak medium lah ya, medium agak mau ke narrow, ternyata enggak. Fitnya ini cukup lebar. Bahkan di tester kita itu biasanya pakai 43, 42 masih bisa masuk loh, masih bisa terakomodir dengan baik. Gue ngerasa sepatu ini tuh balance gitu di tengah-tengah. Dibilang bagus sampai enak banget, enggak, tapi performanya cukup baik. Dibilang sepatu sneakers juga, ini gue masih ngelihat sepatu ini tuh masih layak lah dipakai jogging tipis-tipis. Meskipun gue nggak yakin ya kalau buat dipakai bawa ke event seperti apa, ya pastinya akan beda dengan 910 yang performance. Jadi buat kalian yang butuh lah lari tipis-tipis tapi juga bisa ngegaya, atau butuh sepatu hitam kayak gini nih, karena kan banyak anak sekolah nyarinya sepatu hitam, ya nggak terlalu empuk juga, cukup stabil, cek, hitamnya masuk, dapet, cek juga, bisa dipakai buat hari-hari dan bisa dipakai buat olahraga, cek juga. Jadi ini sepatu all-rounder banget lah kerasa, dan segi kenyamanan juga cukup oke. Gue kasih rating 7,5 dari 10. Ini sepatu yang cukup baik gitu ya. Kalau kalian klaim sepatu ini bisa dipakai olahraga, sangat benar sekali. Kalau kalian klaim ini adalah sneakers, sangat benar sekali gitu ya. Nah, disinilah gue ngerasa 910 gitu, Ortus 8 ketika bikin sepatu sport style kayak gini, ini lebih proper daripada kompetitornya yang lain gitu ya, yang bikin sepatu style, sepatu sneakers terus kemudian bikin sport style. Nggak bisa dibilang sepatu sport banget, tapi memang ada feel-feel olahraganya lah di sana. Kalau yang ini nggak, ini adalah sepatu olahraga yang kemudian dikasualkan. Jadi sangat berasa bisa untuk olahraganya. Sepatu ini sendiri gue kasih rating 7,6, cukup fair dengan kualitas seperti ini, cukup fair juga dengan kenyamanannya, cukup di tengah-tengah aja, dan gue bisa memastikan sih kalau kalian akhirnya memilih sepatu ini buat harian, buat jadi daily beater, kalian tidak akan salah gitu ya. Gue sendiri masih penasaran dengan sport style 910, karena itu after ini kita akan bedah foto, kita pengen lihat gimana performanya. Gue sendiri penasaran dengan POV kalian soal sepatu ini. Coba tinggalin di kolom komentar, apakah penilaian gue ini sudah cocok atau belum tentang sepatu ini ya, karena gue pakai dua POV, yaitu buat lari dan buat casual sekaligus. Gue coba combine-kan di sini, dan itu dia bedah sepatu 910 Chiru kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.